Razia. 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 Ya, Ayah. Di mana Razia? Ayah, dia pergi ke kamarnya dan tertidur. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Ya. Hubungi Afak sekarang dan tanyakan padanya apa yang terjadi di sana. Ayah, aku baru saja berbicara dengan Abir tentang ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa ibu merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Kamu tahu kamu tidak bisa memberikan anak ke rumah ini. Anda tidak bisa memberi kami ahli waris. Itulah sebabnya aku ingin Afak menikah lagi. Apakah Anda memiliki kewajiban? Tapi, Ayah, kedua putri Abir adalah pewaris. Anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris. Memahami? Mereka tidak bisa. Tapi, kita dapat mengharapkan seorang putra dari Abir nanti. Ayah, dia tidak sepertiku. Saya juga tidak punya ekspektasi terhadap Abir atau Faham. Dan dari orang yang egois seperti Faham, aku tidak butuh pewaris. Saya butuh seorang pewaris dari Afak. Tapi Ayah, Afak adalah sudah. Apa? Sudah apa? Beritahu saya. Tidak ada apa-apa. Lihat, menantu perempuan, aku sudah memberitahumu dengan jelas. Anda masih memiliki, kadang-kadang untuk membenarkan. Jika Anda memiliki pembenaran apapun, lalu Anda masih bisa menyajikannya. Tetapi kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Diammu menunjukkan bahwa kamu tidak punya kewajiban apapun. Itu berarti bahwa kamu setuju dengan keputusanku. Itulah sebabnya saya berbicara dengan seseorang tentang usulan Afak. Mereka orang baik. Saya sudah katakan dengan tegas kepada Afak juga, bahwa setelah membawa istri kedua, hak Anda tidak boleh diabaikan sama sekali. Akan tetapi, jika ada keberatan dari Anda di kemudian hari, itu tidak akan ditoleransi. Apakah Anda beranggapan bahwa apakah kita bisa menikahkan Minal dengan pria itu tanpa perhatian ayah? Kita tidak boleh kehilangan harapan, Faham? Tapi bagaimana? Sejauh pengetahuan saya, mereka semua datang hanya untuk meminta lamaran dan lihat apa yang terjadi. Pertama, ayah mengunci dirinya di kamar. Dan akhirnya sampai pada kita, hampir kehilangan dia. Dan ibu, segala puji bagi Tuhan, kami menyelamatkannya. Bagaimana kita bisa mengambil langkah sebesar itu? Bagaimana semua itu akan terjadi? Aku hanya tahu satu hal, Faham. Jika ada pria yang cocok untuk Minal, maka itu adalah Salman. Kecuali Salman, tidak akan ada pria yang bisa mentolerir penolakan ayah. Kemudian, setelah betapa orang tuanya dihina, hanya dia saja, siapa yang bisa mentolerirnya? Aku tahu, menurutku tidak apa-apa. Tapi bagaimana semua itu akan terjadi? Saya sebenarnya, apakah kamu punya rencana? Apa? Salman, dia siap menikahi Minal. Apa? Ya, bagaimanapun, berapa banyak orang yang tahu bahwa kita punya saudara perempuan? Hanya beberapa saudara kita, dan bahkan, Minal tidak diperbolehkan datang di depan mereka. Dan jika ada yang bertanya tentang dia, kami akan mengatakan kami mengirimnya untuk studi yang lebih tinggi. Itu saja. Sejauh yang saya tahu itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Pertama-tama, bagaimana kita meyakinkan ayah? Disitulah Minal. Dan hal lainnya adalah, jika kita memberitahu orang-orang bahwa Minal pergi keluar Makkah, tidakkah mereka akan berpikir bahwa gadis yang biasa kita sembunyikan dengan klaim yang sah selama ini? Orang yang tidak pernah membiarkan dia pergi ke sekolah, bagaimana dia bisa keluar dari negara itu? Oke, terima saja bahwa kami melakukan segalanya atas dasar cinta kasih saudara perempuan kami. Lalu ayah akan bawalah untuk menghormatinya dan bunuh diri. Bagaimana dengan ibu?
Ibu tidak akan sanggup menahan tekanan ini. Wah, apa yang ingin kamu katakan? Kita tidak bisa menghentikan Mian untuk menikahi seseorang, Bung. Itu hak alamiahnya untuk menikah. Jika hal ini terus terjadi. Permisi, dia sudah bangun. Jangan banyak bicara padanya. Dia butuh istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Razia, ketika Anda sudah tahu bahwa aku tidak bisa keluar dari ruangan ini, aku juga tidak bisa berdiri di sini dan menelepon seseorang. Kalau begitu, mengapa kamu tidak datang? Aku sedang membuat sarapan untukmu. Apakah Anda butuh sesuatu yang lain? Tinggalkan sarapan ini. Pergi dan tanya kakak ipar. Apa kabar dari rumah sakit? Apakah ibu sudah merasa lebih baik? Pergi dan tanyakan dengan cepat. Saudari, apa yang terjadi? Apa beritanya? Saya minta maaf. Tadi malam, saya menerima telepon dari Faham. Dia mengatakan kepadaku bahwa ibu baik-baik saja sekarang. Ya Tuhan, terima kasih. Aku ingin memberitahumu tadi malam, tetapi sudah terlambat. Aku pikir kamu tertidur. Itu sebabnya aku tidak mengganggumu. Bagaimana aku bisa tertidur? Saudari, aku terus berdoa untuk ibu sepanjang malam. Dan aku juga menunggu itu. Siapapun dari kalian akan datang dan memberitahuku. Aku sudah menunggu lama, tapi tak seorang pun datang. Aku tahu. Aku sangat menyesal atas hal itu. Faham juga datang pagi ini. Dia masih tidur, bahkan tidak pergi ke kantor. Oh. Dan bagaimana menurut Anda? Apa yang telah terjadi? Anda tidak pergi ke kantor? Saya. Bagaimana? Sekarang sekitar jam 10 malam. Hei Eman, kenapa kamu tidak membangunkanku? Kamu tertidur saat berbicara. Jadi saya pikir, kamu pasti lelah. Itulah mengapa aku tidak membangunkanmu. Oh tuanku yang terkasih. Ya ampun. Anda sudah mulai stres. Melihat panggilan tak terjawab Arcuman? Kamu tahu dia menelepon? Ya. Saya sedang terjaga ketika dia menelepon. Kamu seharusnya membangunkanku, Bung. Sepertinya, kamu mulai benar-benar takut pada Arcuman. Tidak seperti itu. Dia sudah menerimamu. Saya takut bahwa jika orang lain bertanya tentang hal itu, apa yang akan saya katakan? Kalau begitu, itulah satu-satunya ungkapkan rahasia ini. Apapun yang terjadi di rumahku, biarkan semuanya tenang. Aku akan mengungkapkannya juga. Baiklah, jika Anda sudah berencana untuk pergi, lalu bersiap, cuci mukamu. Aku akan pergi dan membuatkan sarapan untukmu. Aku hanya akan mendengarkan ceramah ayah saat sarapan hari ini. Aku akan mengambil itu. Arhuman. Sebenarnya, aku tahu. Aku tahu kamu bersama Eman. Saya sangat lelah. Aku tidak tahu kapan aku tertidur.
Jadi aku tinggal di sana. Wah, kamu. Kamu harus membawa Eman pulang. Apa? Ya. Aku menyuruhmu melakukan itu. Anda harus bawa dia ke sini sekarang juga. Halo. Apakah semuanya baik-baik saja? Setahuku itu tidak baik. Sudah kubilang kau harus membawa Eman pulang sekarang. Sebelum itu ayah akan menikahkanmu untuk ketiga kalinya lagi. Kamu harus membawa Eman pulang. Arcuman, kamu sudah tahu apa yang terjadi di rumah. Jika saya membawa Eman pulang dalam situasi ini, maka ayah. Lalu bagaimana sejauh pengetahuan saya? Tidak. Masih terlalu dini untuk itu. Dan jika sudah terlambat, lalu? Tahukah kamu apa yang ayah katakan? Ayah mengatakan bahwa dimanapun Afak berada, telepon dia dan minta dia pulang. Tahukah kamu kenapa? Karena keluarga gadis itu akan datang menemuimu hari ini. Apa? Dan Anda juga tahu bahwa jika ayah berkata ya kepada keluarga gadis itu maka, dan bahkan jika Anda mengungkapkan kepadanya bahwa kamu telah melakukan pernikahan kedua, dia tidak akan pernah menerima Eman. Dia akan membuatmu menikah untuk ketiga kalinya, Afak. Sebelum para tamu tiba, kamu harus menceritakan semuanya padanya. Kalau tidak, aku akan pergi dan menceritakan semuanya kepada ayah. Tidak. Kamu tidak akan mengatakan apapun. Oke. Saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan. Ini anak laki-laki saya yang lebih tua. Apa kabar, anakku? Bagaimana bisnis Anda? Ya, semuanya baik-baik saja. Saudari, apa semua ini? Kami hanya ditemukan oleh Afak. Kami pikir, sebelum para tamu tiba, kami akan menceritakan semuanya pada ayah. Tetapi, Tapi kita harus melakukan sesuatu ABR. sekarang, Jika mereka menjawab ya untuk semuanya, lalu tapi pahami, kalian sudah tahu bahwa semua tamu sudah tiba sekarang. Dan kita tidak bisa melakukan apapun di depan mereka. bisakah Anda melakukan satu hal? Bisakah kamu membawa ayah ke sini? Aku. Apa yang kamu katakan? Faham? Kamu tahu betul bahwa hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahwa kita memanggil ayah di depan para tamu. Dan lalu, mengapa dia mau menjawab panggilanku? Dan katakanlah jika dia datang saat itu. Aku akan mengatakan semuanya dengan jelas. Apa? Tidak perlu mengatakan apapun kepada siapapun. Sekarang apapun yang harus dikatakan, Afak akan mengatakannya. Yang juga telah dijanjikannya padaku. Tetapi, menurutku, sejauh pengetahuanku, aku tidak akan bisa mengatakannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengatakannya, maka saya juga punya solusi untuk itu. Solusi untuk ini? Apa itu? Faham, tolong berikan aku ponsel Ava. Itu ada di sana.
Halo, ya, sejauh pengetahuan saya, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Tidak ada yang baik-baik saja di sini. Arcuman, Ya, Arcuman. Istri lain suamimu. lihat, Arcuman, aku sama sekali tidak menentangmu. Eman, bukan itu. Waktu yang terbuang sia-sia dalam semua ini. Tolong dengarkan aku. Apakah Anda punya nomor telepon rumah kami? Ya, aku memilikinya. Jadi, tolong panggil saja. Sekarang. Eman, beberapa orang datang untuk lamaran Afak. Sekarang juga. Apa? Afak dan ayah sedang duduk di sana, di luar, bersama mereka. Jika Anda tidak menelepon sekarang, lalu kita akan punya yang ketiga, Eman. Dia akan melawan kita berdua. Kamu telah menerimaku, tapi saya tahu itu dengan sangat baik. Kamu tidak akan bisa menerimanya. Namun saat ini, tolong jangan sampai terlambat. Lihat. Jika usulan ini diterima, lalu tak ada yang bisa menghentikan datangnya yang ketiga ini. Tetapi, saya ingin berbicara dengan Afak terlebih dahulu. Kamu harus percaya padaku, Eman. Lihat, sekarang juga, Afak sedang duduk bersama mereka. Aku punya teleponnya. Jika Anda telepon sekarang juga, nanti ayah yang ngambil. Dan kalau kamu tidak melakukannya sekarang, maka akan sangat terlambat. Aku bilang padamu, Eman, tolong jangan buang waktu. Oke, baiklah, biarkan aku menelepon. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini benar-benar terjadi? Atau Arcuman melakukannya dengan sengaja? Tapi, tidak. Mengapa dia melakukannya dengan sengaja? Tapi, jika saya bisa berbicara dengan Afak terlebih dahulu, saya harap hal itu tidak terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Seperti yang Arcuman katakan padaku. Sepertinya jika saya tidak menelepon, maka... Lihatlah Tuan, kami sudah menceritakan semuanya tentang kami. Sekarang, katakan apakah Anda setuju dengan usulan ini atau tidak? Saya hanya ingin Anda tahu bahwa putri Anda tidak akan menghadapi masalah apapun di sini. Lihat, siapa itu? Halo, Apa yang sedang terjadi? memberi, Anda. Ya, aku. Apakah mereka membicarakan tentang pernikahan Anda? Eman, tolong tutup teleponnya sekarang juga. Saya akan berbicara kepadamu. Aku tidak akan menutup panggilannya. Biarkan aku bicara dengan ayahmu. Memberi, kamu gila? Ya, aku gila. Aku bukan Arcuman yang akan tetap diam. Dan, ingat satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Baiklah, Tuan Saudari. Itu adalah jawaban ya dari pihak kami. Senang sekali mengetahuinya. Makanlah beberapa permen. Aku akan pergi dan melihat di mana Afak. Eman, tolong coba mengerti. Apa yang terjadi? Kamu sedang bicara dengan siapa? Tidak ada ayah. Itu hanya panggilan yang salah. Salah panggil? Anda berbicara di telepon yang salah selama ini. Biarkan aku bicara. Tidak, ayah. Itu tidak diperlukan, sudah kukatakan padanya. Itu keputusan yang salah. Ada tamu di dalam, mereka berkata ya terhadap lamaranmu. Ayo, makanlah beberapa permen. Tentu, Datang. Tunggu. Halo, Halo, ayah. siapa? Ini aku, Eman yang berbicara. Memberi? Siapa Eman? Aku menantu perempuanmu, istri kedua putramu Afak. Mungkin dia menyembunyikannya darimu. Tapi aku terpaksa memberitahumu. Karena Anda sedang duduk di depan tamu untuk pernikahan ketiga Afak. Sekarang, tolong, mohon tolak proposal ini. Dan aku akan datang dan bicara denganmu hari ini. Dengarkan aku baik-baik sekarang, Eman.
Jangan menelepon di depanku sekarang. Aku juga tidak menerima hubunganmu. Dan aku juga tidak akan menolaknya. Memahami? Datang. Halo, Eman, kamu sudah bicara dengan mereka? Apa kata mereka? Arhuman, apapun yang mereka katakan, aku akan menjawabnya saat aku sampai di sana. Aku datang. Apa yang dia katakan? Dia datang. Ini akan menjadi yang terbaik. Hai. Kalian tidak punya apa-apa. Tidak, terima kasih. Tidakkah semua orang akan bergabung dengan kita? Ya, kalian sudah tahu bahwa istriku di rumah sakit dan anakku sudah membuat keputusannya sendiri. Omong-omong, saya tidak menekan siapapun sama sekali. Baiklah kalau begitu. Dan putri Anda, Nasruddin mengatakan kamu juga punya anak perempuan. Dia ada di rumah sakit bersama ibunya. Bolehkah saya masuk? Bawa dia pergi dari sini. Ya, maaf. Ayo kita pergi dari sini. Ayo kita pergi. Jangan hentikan aku. Sebenarnya, apakah kalian berdua tahu? Orang yang Anda datangi untuk memperbaiki pernikahan putri Anda, dia sudah menikah. Eman, silakan pergi dari sini. Ayo pergi. Jika aku sudah sampai di sini, baiklah, aku akan bicara sebelum pergi. Ayahmu bisa abaikan aku. Tapi orang-orang ini tidak akan mengabaikanku. Memberi. Tidak semua orang seperti ayahmu akan membenci. Maafkan aku. Anda, tamu yang terhormat. Sebenarnya, aku peduli padamu dan putrimu. Tolong jangan pedulikan apa yang aku katakan. Ya, aku tahu dia sudah menikah. Tapi kamu tidak tahu kalau dia punya istri kedua. Dan itu aku. Itu saja. Eman, ayo kita pergi dari sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo kita pergi. Sangat buruk. Anda. Dan kamu juga. Kamu telah menghinaku di depan para tamu. Hasilnya akan sangat buruk. Ceraikan dia sekarang juga. Apa yang Anda pikirkan? Cerai dia. Tapi, ayah. Apakah kamu belum mendengarnya? Ayah. Kemarahanmu beralasan, tetapi Kamu diam saja, wanita murahan. ayah, Jangan panggil aku ayah, dengan mulutmu yang menjijikkan. kalau begitu dengarkan aku, anakmu ini tak bisa menceraikanku. Karena dia akan menjadi ayah dari ini Murah, anak perempuan. Dan satu hal lagi, darah rumahmu yang murni dan agung adalah tumbuh dalam diriku. Dan dalam beberapa hari saja, aku akan pindah ke rumah ini dengan tas-tasku. Dan tak ada seorang pun yang akan menghentikanku. Bahkan bukan kamu.
Saya mengerti bahwa semua ini seharusnya tidak terjadi. Apapun yang tersisa dalam hasil ini, itu bagus. Bagaimana Eman mengetahuinya? Siapa yang memberitahu Eman tentang tamu yang datang ke sini? Saya bertanya siapa yang memberitahunya? Saya punya. Mengapa? Karena hanya dia yang bisa menghentikan pernikahan ini. Apakah kamu sudah gila? Oh, Faham, kamu tetap tenang. Beritahu saya, kenapa kamu menelponnya? Mengapa tidak? Haruskah saya juga melihat drama pernikahanmu seperti ini? Aku sudah bilang padamu. Sudah kubilang aku tidak akan membiarkan pernikahan ketiga terjadi dengan cara apapun. Kamu berbohong. Sangat berbohong. Sejauh yang aku tahu, kamu belum punya keberanian seperti itu. Bahwa Anda bisa menyatakan argumen sebesar itu di depannya. Saya akan. apa yang sedang kamu lakukan? Sejauh pengetahuanku, Aku tahu apa yang aku lakukan. Apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukannya? dia tidak melakukan apapun. Apapun yang dilakukan, itu dilakukan olehmu, sejauh pengetahuanku. Sudahkah Anda memberitahu kami tentang pernikahan kedua dengan Eman? Apakah kamu ingin cuma duduk dan melihat drama pernikahan ketiga Anda secara diam-diam? Anda telah membuka rahasia pernikahan kedua Anda dengan mengatakan kamu dipaksa. Jadi sekarang dia sudah mengakhiri paksaanmu. Lalu apa salahnya? Ayah menggenggam tanganmu. Apakah kamu kesal akan hal itu? Apa yang harus kita pikirkan? Sejauh pengetahuan saya, bahwa kamu menjalani pernikahan ketiga dengan sangat bahagia. Mengerti, kamu. Anda tidak memahami situasinya. Tetap diam. Aku tidak akan tinggal diam. Kamu bertindak sangat tidak adil terhadap Arcuman. Jika kamu begitu marah, kamu bisa pergi dan melampiaskan amarahmu pada istri keduamu. Siapa yang berani bicara di depan ayah? Aku tahu kamu marah padaku, tetapi Saya, maafkan aku, Bung. Itu. Saya tidak tahu. Saya minta maaf. Saya tidak menyadari. Memberi. Eman buka pintunya, Bung. Eman, aku minta maaf. Memberi. Eman, Bung buka pintunya. Memberi. Lihat aku marah, tapi aku tidak ingin melakukannya. Eman, tolong buka pintunya. pergilah, Afak, pergi dari sini. Jangan tinggal. Eman, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini dan pergi. Aku tahu kamu pasti akan melakukan kesalahan saat marah. Eman, tolong buka pintunya. Memberi. Aku tidak akan melakukan apapun. Aku hanya akan menangis. Aku hanya ingin menangis pada diriku sendiri. Di masa laluku. Mengapa saya meninggalkan segalanya? Aku meninggalkan segalanya untuk ini. Aku membuat ayahku sendiri membenciku, hanya saja untukmu. Saya ingin menangis karenanya. Aku ingin mengingatnya dan menangis. Ketika ibu saya meneteskan air mata untuk saya, dan ayahku mengusirku dari rumahku.
Aku tidak menangis saat itu. Tapi, hari ini, saya ingin menangis hari ini karena itu. Pergi dari sini. Meninggalkan. Teman, tolong. Faham menceritakan semuanya padaku. Dulu saya berpikir, sampai hari ini, bahwa hanya aku yang mendapat sebagian besar kesulitan di dunia ini. Namun, setelah mendengarkan kesulitan Anda, hari ini, aku merasa kesulitan yang kuhadapi sudah jauh berkurang. Jangan menangis, adikku. Apapun yang Anda lakukan, kamu melakukannya dengan benar. Sekarang, perhatikan, saya tidak akan berbicara dengan Afak sama sekali dan akan tetap marah padanya sampai dia meminta maaf padamu. Non Minal, kamu seharusnya tidak melakukan apapun. Tapi saudari, dia seharusnya tidak pernah mengangkat tangannya padamu. Dia hanya mengangkat tangannya. Bahkan jika dia menamparku. Bagaimana dia bisa menamparmu seperti ini jika dia melakukan hal itu? Kalau begitu, aku tidak akan pernah berbicara dengannya seumur hidupku. Kakak, kamu adalah orang yang selalu tersenyum dalam situasi apapun. Orang yang tetap bahagia. Aku tidak tega melihatmu bersedih seperti ini. Oke, baiklah. Di sini. Bagus, sekarang. Kamu hanya tersenyum untuk menunjukkannya padaku. Aku heran padamu, saudariku. Kamu mengambil bantuan dari senyum palsu ini dan mencoba menyelamatkan Afak dari kemarahanku? Tidak, Minal. Saya percaya bahwa barang siapa yang bersedih di dunia ini, mereka menyimpan kesedihan mereka atas pilihan mereka sendiri, dan mereka menumbuhkannya. Aku tidak melakukan hal itu. Aku singkirkan kesedihan itu bersamaan dengan air mata itu. Dan kemudian saya tetap bahagia.